Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan ke arah Cikadut dari Rayong Bandung. Dadah Aisyah. Dadah gimana dadah? Dadah yang Assalamualaikum. Lewat sini aja ya teman-teman, jalur cepat. Puncak gunungnya masih tertutup awan, masih nggak kelihatan ya gitu. Masih tertutup awan sana pagi, jadi masih dingin. Nah, saya itu penasaran jalan ini loh teman-teman, ini bisa tembus ke depan nggak ya kira-kira? Kok kayaknya bisa gitu loh. Coba dulu ya, biasanya kan ke arah kanan ya kan. Kita coba lewat sini, apakah bisa tembus sampai jalan depan. Dari kemarin penasaran soalnya. Kalau nggak bisa nanti kita putar balik. Semoga bisa ya terus sampai depan. Tapi kalau misal bisa emang ya, kalau emang bisa, nggak rekomen sih ya lewat sini, jadinya lumayan lambat karena leak. Kalau lika-likunya itu banyak banget nih. Tembus mana ya? Iya, tembus jalan besar ya, bukan jalan utama depannya. Apakah tembus daerah mana ya ini? Nah, kan bener lewat sini, nggak rekomen teman-teman. Lama ya jatuhnya ya. Mending lewat yang biasanya. Tapi kalau mau jalan santai, nggak buru-buru, enak banget.
bundaran Cibiru ambil kanan ya, belok ke kanan soalnya mau arah ke Dapur Tol Cikadut. Biasanya kan lurus lewat Suta ya, sekarang beda jalur, kita nggak mau ke kantor, kita mau ke Dapur jadi ambil ke kanan. Kalau lihat plat Z itu ada kenangan tersendiri gitu ya teman-teman, karena kan pernah singgah di Sumedang kurang lebih setahun. Jadi dan kenangan di sana juga cukup baik ya, karena apa ya, selain emang kerja ya pas sambil cerita ya teman-teman, sambil cerita saya pas di sana. Jadi dulu itu pas awal di Sumedang di kan nyampe kan itu ya, nyampe malam banget ya, bukan malam banget ya, malam sekitar jam 8 atau jam berapa itu langsung di alun-alunnya kan ada Masjid Agungnya juga. Dari Masjid Agung pas di alun-alun pas mau numpang kamar mandi ya, mau numpang kamar mandi lihat ada yang main hard rock. Main hard rocknya agak aneh ya, bukan agak aneh sih, emang karena kan ya pas banget ternyata yang dipakai di sana itu rumus dasar nomor 1 tok, belum sampai naik gitu teman, belum sampai naik nomor 2 sampai 5 gitu. Ya pas kebetulan saya ikut nimbrung kan, ini lagi main hadrah ya, nah ya basa-basi gitu teman-teman di sana. Emang anak-anaknya rata-rata masih kecil, masih dulu itu masih kelas SMP ya, masih kelas SMP, semua SMP ada yang SD juga, jadi ya welcome gitu lah. Dan ya memang attitude-nya juga bagus, pas kenal juga bagus semua sih, sama pengurusnya sama pembinanya itu kan ada Ustadz Gadang. Oh iya sih, gak apa-apa, gak boleh sini gitu. Terus saya nanya gimana ya cara pukulannya gitu, pas tak dengerin ternyata mirip kayak pukulan saya itu, benar-benar mirip ya teman-teman, nggak ngebuang sama sekali, tapi nomor 1 doang, nomor rumus dasar nomor 1 nggak sampai naik. Terus akhirnya pas saya itu langsung ya sharing gitu kan, ini kayak saya di rumah bisa gitu. Terus tak sesuaiin kalau bisa akhirnya berlanjut ya teman-teman, berkeinginan setiap hari Sabtu siang dari jam 1 biasanya, dari jam 1 sampai menjelang maghrib, bahkan sampai Isya ya, kadang sampai Isya. Mulainya dari jam 1-an lah biasanya, telat jam 2 gitu. Terus sampai Isya ngaji kan, ada sesi ngaji juga, ngaji kitab. Tapi ya pas awal-awal pakai bahasa Sunda ya, karena saya kan pertama kali ya karena Sunda, jadi benar-benar bingung gitu apa maksudnya, apa yang dibahas. Apalagi ya bahasa kitab sama bahasa biasa itu kan beda ya teman-teman. Hampir kayak di Jawa lah saya itu, bahasa yang dipakai di bahasa Jawa yang di kitab sama yang bahasa biasa ataupun bahasa biasa lah, bahasa sehari-hari itu kan beda banget. Walaupun ada bahasa halus, ada promo itu, bahasa promo, bahasa moko itu beda. Cuman kalau di kitab itu cuma kebanyakan pakai bahasa promo gitu, bahasa kerajaan
pakai bahasa Jawa, ada bahasa yang juga awam di telinga saya itu ya tetap nggak tahu. Terus ya memang dijelasin ulang sama jelasin, oh ini maksudnya gini ntar memang ada suara gitu ya. Nah di Sunda mungkin ya hampir sama, soalnya pas saya udah lumayan lama di Sunda, sering gimana ya, sering mendengar orang ngomong bahasa Sunda, ya lumayan ngerti sedikit-sedikit, tapi beda banget sama yang dipakai di bahasa kitab. Terus lama-kelamaan juga si ini Ustadz Dadang itu ya pengertian, akhirnya pakainya bahasa Indonesia, jarang pakai bahasa Sunda semenjak ada saya. Soalnya emang bener-bener tak ngerti ya mana ngerti ya teman-teman. Bener ya, bener nggak ya bahasa Sunda saya? Kalau bahasa nggak ngerti tuh tak ngerti kali ketawain astagfirullah dengan aduh. Yang termasuk paling lambat belajar bahasa itu di Sunda ya, bahasa Sunda itu, karena apa, lingkungan saya kebanyakan masih satu suku, masih sama-sama orang Jawa, jadi ya sehari-hari kadang ya pakai bahasa Jawa. Yang di kantor yang orang Sunda cuman satu, dan itu ya kadang ya pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Jawa. Sama ada orang Madura juga, tapi Madura juga bisa bahasa Jawa, jadi ya udah guys, full hampir 90% pakai bahasa Jawa kalau ngobrol biasa. Bahasa Indonesia hampir jarang. Jadi lah lumayan lambat ya belajar bahasanya saya itu. Cuman ketolongnya apa? Ketolongnya karena saya sekarang fokusnya di lapangan, bantu di para janda tua duafa, kadang ketemu sama penerima manfaat intensif bulanan guru Al-Quran itu asli orang Sunda, jadi pakai bahasa Sunda. Nah itu kadang saya baru, soalnya kan beliau juga kadang-kadang hampir sering juga pakai bahasa Sunda ke saya, jadi saya juga gak malu kadang mau nyautin pakai bahasa Sunda ya, walaupun ya tetap saya minta maaf kalau misal ternyata ada yang salah satu kata saya bahasa kasarnya di Sunda yang dipakai, karena ya saya juga masih awam gitu. Tapi ya tak berani itu ya teman-teman, biar apa, biar cepet nangkep, biar cepet bisa bahasa Sunda. Soalnya pengalaman pas waktu di Palembang, walaupun bahasa nah ini coba aku ngomong bahasa Palembang ya, karena di sana kan bahasanya cak bahasa Jawa ada, cak bahasa Indonesia ada. Makanya aku berani, makanya aku ya tadi ya aku bilang ya, makanya cepet nangkep karena mirip bahasa Indonesia, paling banyak mirip bahasa Indonesia. Terus di sana itu katik ini teman-teman, katik kawan, katik ada sih kok kawan wong Lampung, tapi dia asli Jaseng, Jawa Serang. Tapi lalamo dia lahirnya di Lampung nian, jadi jarang balik ke Serang, itu jarang. Nah itu lancar bahasa Jawa tak biasa aku ini, walaupun di sana katanya itu bahasa kebanyakan bahasa ngapak, Jawa ngapak. Ya kalau sama dia pasti pakai bahasa Jawa. Kalau pakai bahasa Palembang diketawain lah, karena logat
aku kan belum hilang, logat medok itu kan belum hilang ya, masih medok banget gitu. Walaupun ini apa, kalau kalau orang, kalau bahasanya nanti di Palembang itu kan KG. Nah itu saya masih kadang itu KG ya KG jadi modok banget KG. Nah itu ada G-nya itu loh, G-nya itu nggak bisa hilang kan, KG ya KG. Nah saya masih di KG saya ya, KG ya, bukan KG, KG gitu kalau nggak gitu teman-teman ya. Barangkali ada teman-teman yang dari Palembang bisa bantu komen ya, bahasa aku ini bener gak kira-kira, apalah salah galau karena lama ya, setahun tidak di Palembang, setelah pindah ke Bandung. Tapi kemarin ada kawan yang di kantor itu dia asli Lahat, coba aku aja ngomong pakai bahasa Palembang nyambung dan memang mirip ya ternyata, mirip sama bahasa yang aku pakai. Tapi nggak tahu kalau dia yang nyesuai ke mirip nih, soalnya yang bahasa yang dia pakai sama yang aku pakai itu mirip. Nah itu teman-teman, angkonya aku di Palembang belajar bahasanya lumayan cepet ya termasuknya, karena lingkungan aku di sana itu masih kok yang wong Jawa. Dan itu juga jarang. Terus di sana juga kan ngajar ngaji budak kecil-kecil kan jarang pakai bahasa Indonesia, pakainya pakai bahasa Palembang. Entah ngobrol sama ya, yang pas pertama kali ya ini apa ya bukan pertemuan sih, itu lah jalan setengah tahun di Palembang kayaknya, jadilah bisa ini sikit apa ya, sikit ya, sikit. Nah itu tahu kan, dibantu komen ya, sikit ya, aku pakai sikit aja. Nah itu aku lah bisa sikit bahasanya. Jadi kalau ada misal budak-budak ngaji nggak sengaja ngomong bahasa Palembang sama aku, stop itu. Itu lumayan bisa ngerti. Terus juga aktif di masjid, jadi remaja masjid di sana. Ya, wong Palembang galau, jadi ketemu sama wong itu ya ngomongnya ya ngomong bahasa Palembang, aku juga mau ngomong bahasa Palembang. Dan walaupun di sana kan ada wong ini ya, ada wong Jawanya itu Ngawi kalau nggak salah ya. Jadi wong Ngawi di sana itu ya, walaupun aku bisa bahasa Jawa kadang ya nggak tahu mungkin karena orang biasa pakai bahasa Palembang, jadi pas ngomong sama aku ya bahasa Palembang kadang kayak gak lancar gitu. Nah itu teman-teman, kalau si bapaknya itu pakai bahasa Jawa, tapi ada si toko sayur Latwonian ibunya itu wong Jawa, wong Ngawi gitu. Nah, kalau itu karena ya itu apa, beli, jadi ya Masya Allah potongannya bagus banget. Jadi aku pasti pakai bahasa Jawa dan lancar sih ibunya, pakai bahasa Jawanya juga bahasa halus ya si ibunya itu. Mudah-mudahan sehat ya, masih
masih sehat, masih jualan, dikasih lancar rezekinya bukan. Alhamdulillah teman-teman, nggak terasa lah nyampe di dekatnya dapur. Kita cukup ke muka sinian yang lah nonton. Jangan lupa teman-teman dibantu like, komen, dan subscribe. Ini mohon maaf saya pakai bahasa Palembang karena ke bawah tadi. Terima kasih teman-teman.